Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Rabu 23 Desember 2020. Judul renungan, Sabar Terhadap Kamu. Terambil dari Nats 2 Petrus 3 ayat 7-10. Tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Agustinus adalah salah seorang bapa gereja yang terkenal nakal sejak masa mudanya. Cara hidupnya penuh pemberontakan kepada Tuhan. Malahan ia menganut aliran sesat yang menentang agama Kristen. Lebih dari itu, di luar perkawinan yang sah, ia hidup dengan seorang wanita hingga melahirkan anak yang diberi nama Deodatus. Monica, ibu dari Agustinus, selalu datang kepada Tuhan dalam doa yang disertai tetesan air mata agar anaknya bertobat. Ibunya sangat mengasihi dan sabar terhadap Agustinus. Pada akhirnya, Agustinus bertobat dan bertekad untuk hidup hanya bagi Allah dan sesamanya. Dalam nas yang kita baca, Petrus menegaskan kenyataan bahwa penggenapan janji Tuhan Yesus untuk kembali bagi miliknya adalah suatu peristiwa yang pasti. Walaupun dianggap oleh sebagian orang sebagai kelalaian dari Allah, Petrus mengatakan tidak berarti bahwa Allah telah melupakan janjinya, atau Allah berbohong, atau Allah tidak dapat memenuhinya. Justru Allah sedang menyatakan kesabarannya agar semua orang berbalik dan bertobat. Dengan kata lain, Allah sedang menunggu dalam kesabarannya agar semua orang memiliki waktu untuk bertobat. Kesabaran inilah yang harus kita miliki dalam seluruh aspek pelayanan kita. Kita harus tetap sabar kepada mereka yang telah kita injili untuk berbalik kepada Allah. Kita harus sabar terhadap setiap jemaat yang kita gembalakan, walaupun sering memberontak terhadap kehendak Allah. Dan kita pun harus selalu sabar dalam memuridkan murid-murid Kristus. Ketika melihat mereka yang dimuridkan tidak bertumbuh dalam iman, pengharapan dan kasih, kesabaran inilah yang membuat kita tetap bertahan dan tetap bergairah untuk melaksanakan amanat agung Tuhan yang telah dipercayakannya kepada kita. Tetaplah sabar. Ketika kita mulai tidak sabar dengan pertumbuhan iman orang lain, ingatlah kesabaran Allah kepada kita yang tidak ada batasnya. Tuhan Yesus memberkati.